Dalam seminggu terakhir, indeks harga saham gabungan masih saja bergerak di level 6.800-an. Baru naik ke level 6.900-an di akhir pekan saat keluar angka kenaikan suku bunga dari The Fed. Kenapa pasar saham kita masih terus saja lesu walau sudah ada beberapa sentimen positif? Apakah pilihan sektor-sektor saham yang harus kita ubah? Berikut analis dari Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Sebenarnya sih awalnya ya kenapa turun ini kan diawali oleh penurunan GoTo waktu Desember kan. Jadi itu membuat pasar saham yang biasanya 21 tahun tuh Desember selalu naik, sekarang tuh turun gitu. Ya pada waktu Desember. Nah itu berlanjut sampai Januari, karena Januari itu sempat keluar dana asing ya dari kita itu sekitar di atas 5 triliun. Tapi perlahan-lahan tuh mulai berkurang ya. Sekarang saya cek sampai kemarin tuh hanya sekitar minus 3 triliun rupiah ya. Dan yang menarik sebetulnya saham yang Desember tadi jatuh itu, GoTo ya, yang men-drag down juga Telkom dan Astra, ternyata tuh rebound gitu. Malah jadi penopang IHSG di bulan Januari gitu. Jadi itu sebetulnya menarik gitu ya. Nah terus kalau kita lihat juga, dana asing itu sebetulnya kan ke obligasi itu masuk banyak di bulan Januari ini. Jauh lebih besar gitu ya. Jadi secara overall sebetulnya sih dana asing itu nggak keluar dari Indonesia. Ya malah masuk gitu. Dan biasanya setelah obligasi masuk, umumnya masuk lagi ke saham gitu. Nah, sekarang isunya masih sama sih. Isunya kan pertama kan Fed itu kan masih menaikkan suku bunga gitu kan. Nah, sampai berapa levelnya itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, perkembangan terakhir memang cenderungnya sih kenaikan Fed itu ternyata hanya sekitar 2 kali 25 bips ya. Jadi setelah Februari ini kemarin naik, bulan Maret mungkin masih naik 25 bips. Nah, awalnya kan kita memperkirakan sampai 75 gitu. Jadi itu sih sebetulnya bagus, karena kedepannya berarti kan akhir tahun mungkin ada terjadi penurunan ya suku bunga ya. Dan BI juga sudah mengantisipasinya dengan bagus ya, belakangan ini kan jadi lebih cepat lah dibandingkan dulu kan selalu behind the curve gitu disebutnya kan. Dan rupiah kita juga kan semakin menguat sekarang ya, udah di bawah 15.000 gitu. Jadi banyak hal positif yang sebetulnya sih kalau kita lihat harusnya sih menjadi penunjang pasar kita ya. Apalagi for big banks kita juga kan laba bersihnya kan all time high ya, termasuk BRI yang belum keluar laporan keuangan full year-nya, tapi 9 month-nya udah melebihi full year yang paling tinggi dan yang pernah diperoleh mereka gitu ya. Beberapa sektor yang kita masih cukup positif ya, salah satu mungkin perbankan tetaplah buat big banks ya, masih ample lah likuiditas mereka gitu ya. Jadi kenaikan cost of fund itu ternyata nggak terlalu signifikan gitu ya dibandingkan kenaikan loan yield itu mereka masih bisa lakukan juga ya, NIM-nya banyak yang besar juga, tapi mungkin itu pengaruh ke bank yang lebih kecil yang kasanya mungkin nggak terlalu kuat gitu ya. Kemudian kedua, metal kita masih suka ya, metal itu termasuk biasanya nikel, copper gitu ya. Kalau tahun lalu mungkin tahunnya batu bara gitu ya, tahun ini mungkin batu bara udah mulai turun, tapi nikel itu kelihatannya sih mulai naik kembali ya, karena dibukanya kembali dari China, ekonomi China. Kemudian juga pelemahan US dollar itu membuat emas agak menguat sedikit ya, udah di level 1.900 US dollar lebih sekarang per troy ounce-nya gitu kan. Jadi ada kemungkinan bisa menembus 2.000 US dollar juga gitu ya, seperti beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi itu beberapa hal yang cukup positif sektor gitu. Dan saya melihat juga sektor consumer staples yang tahun lalu mungkin nggak terlalu diminati ya, tahun ini mungkin juga itu cukup bagus ya karena cukup defensif juga. Dan jangan lupa kita ada kampanye ya untuk Pilpres tahun depan yang biasanya positif korelasinya dengan consumer staples biasanya. Geoekonomi kan sebetulnya sangat sensitif terhadap suku bunga ya. Karena mereka kan merupakan perusahaan yang cenderung pertumbuhannya tinggi ya. Jadi begitu suku bunganya tinggi, biasanya tuh mereka bereaksinya lebih cepat gitu. Kalau kita kasih contoh misalnya di Nasdaq itu sempat turun banyak kan lebih diawali daripada Wall Street-nya sendiri gitu kan. Indonesia juga sama gitu. Jadi pada waktu suku bunganya naik terus, itu mereka akhirnya kan tahun lalu itu kan terutama second half itu kan terjadi penurunan ya yang cukup tajam gitu ya. Tapi belakangan ini karena kenaikan suku bunga ini mulai melambat gitu ya, jadi mungkin responnya juga positif karena penurunannya kan sudah dalam ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham dari teknologi kan turunnya kan dalam sekali ya dibandingkan harga tertingginya gitu. Jadi itu juga membuat ada sedikit rebound lah di sana kan. Tapi pertanyaannya memang untuk perusahaan teknologi ini kan kedepannya kan seperti apa? Mereka mengantisipasinya seperti apa gitu? Karena financing mereka kan kebanyakan kan bukan dari bank gitu. Itu sangat penting dan mereka harus menekan cost kan khususnya kan karena kebanyakan kan masih mencatat kerugian gitu ya.
Jadi caranya bagaimana itu yang mesti kita perhatikan gitu.